Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Lekar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tidak kejahatan bisa terjadi, kapan saja dan di mana saja. Kewaspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan. Dan berikut rangkuman berita Kriminal Sepekan selengkapnya. Pemirsa, nasib malang menimpa R yang meregang nyawa di tangan KA yang merupakan kekasihnya sendiri. Gelap mata ditinggal menikah, KA tega menghabisi korban dengan melakukan penganiayaan berat. Sakit hati hendak ditinggal menikah, seorang pemuda 21 tahun berinisial KA menghabisi kekasihnya sendiri yang berinisial R 21 tahun. Pelaku dan korban sama-sama berasal dari Desa Ronggo, Kecamatan Jakenpati. Kejadian ini bermula pada Selasa pagi. Korban diminta datang ke rumah KA, kemudian keduanya masuk ke kamar dan sempat terjadi adu mulut. KA sempat melakukan penganiayaan ke kepala korban sebanyak 3 kali hingga tak sadarkan diri. Kemudian menghabisi korban dengan senjata tajam. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol M. Alvan Armin menuturkan pelaku tega melakukan tindakan sadis karena korban telah bertunangan dan hendak menikah. Info awal dari para tersangka sudah kita amankan, namun untuk pastinya saat ini sedang kami lakukan otopsi dari tim Bidokes Polda Jawa Tengah. Nanti kami tunggu hasil otopsinya. Korban langsung dibawa ke RSUD RAA Suwonopati untuk dilakukan autopsi. Sementara tersangka telah diamankan di Polresta Pati. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, rumah janda juragan emas di Satroni gerombolan perampok pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Gerombolan ini turut membekap dan menganiaya korban serta menggondol 1 kg emas dan uang 40 juta rupiah. Sebuah rumah janda juragan emas di Desa Sokopluhan, Kecamatan Pecakwangi Pati, di Satroni gerombolan perampok. Para pencuri merampas perhiasan emas seberat 1 kg dan uang 40 juta rupiah. Aksi perampokan terjadi pada Senin 3 Juni 2024 dini hari dengan membobol pintu gerbang belakang dan samping rumah yang kondisinya terkunci. Gerombolan yang berjumlah 6 orang membekap dan melakukan penganiayaan kepada si pemilik rumah yang hanya dihuni oleh 2 perempuan. Pelaku kemudian memaksa korban membuka brankas penyimpanan emas dan uang. Keluarga korban Ahmad Rozi menuturkan terdapat jejak kaki pelaku di dekat gerbang pintu belakang yang tersisa. Para gerombolan perampok ini juga membawa senjata tajam berupa celurit. Pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Pecakwangi. Uang dan brankas. Karena pertama ya tidak mau juga, karena tidak mau kemudian ada penganiayaan, mulutnya sampai buka. Kemudian setelah itu dilakban, mulutnya dilakban, wajah ini dilakban, tinggal hanya matanya saja. Kemudian tangan dilakban. Kemudian karena berdua, yang satu dimasukkan ke kamar, yang banyak dimasuk ke kamar, terus yang punya tuan rumah ini langsung dibawa dulu menunjukkan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol M. Alvan Armin membenarkan kejadian tersebut. Gerombolan perampok juga sempat menyisakan uang 8 juta rupiah atas permintaan korban. Korban isinya uang sekitar 30 jutaan, kemudian ada beberapa jenis perhiasan dengan total kerugian sekitar 1 miliar. Dugaan pelaku dari mana? Saat ini masih kita lakukan penyelidikan ya. Menurut keterangan korban, pelaku sekitar 4 orang. Masih dalam pengejaran juga kan? Ya, saat ini masih kita lakukan penyelidikan, masih kita dalami. Mudah-mudahan bisa dilakukan proses. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pendalaman kasus untuk menguak 6 orang perampok. Kantor polisi. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Papa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3
kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Tersangka aksi pembacokan di Kabupaten Grobogan yang aksinya terekam CCTV ditangkap. Tersangka sempat melarikan diri hingga ke Kabupaten Karanganyar guna menghindari kejaran dari polisi. Inilah rekaman CCTV aksi pembacokan di Jalan R. Suprapto Purwodadi Grobogan. Dari rekaman video tersebut, tersangka sengaja membawa senjata tajam dari rumah guna menemui korban yang sedang asik menongkrong di pinggir jalan. Dalam aksinya, tersangka mengajak 5 orang temannya, namun tersangka melakukan aksinya sendirian. Sebelum melancarkan aksinya, tersangka dalam keadaan mabuk bersama teman wanita yang dibawa korban. Atas kejadian pembacokan tersebut, korban mengalami luka selebar 7 cm di bagian kepala. Setelah melancarkan aksinya, tersangka kemudian kabur hingga keluar kota karena merasa ketakutan video pembacokannya viral di media sosial. Tersangka akhirnya ditangkap di Kabupaten Karanganyar. Kapolres Grobogan AKBP Didi Anung Kurniawan menuturkan motif yang dilakukan tersangka adalah motif kemarahan pribadi. Dikarenakan teman wanita tersangka diajak nongkrong oleh korban. Kapolres Grobogan juga mengatakan kaburnya tersangka keluar kota cukup menyulitkan petugas kepolisian Polres Grobogan. Namun dengan penyelidikan ekstra, keberadaan tersangka berhasil ditangkap. Hari yang lalu, yaitu hari Minggu, di Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Rekan-rekan sekalian, jadi kronologis kejadiannya, setelah korban melapor kepada pihak kepolisian, kemudian kita melakukan penyelidikan, sehingga kemudian kita bisa mengidentifikasi beberapa pelaku yang ada di lokasi kejadian, dan kemudian kita amankan hari Minggu lalu pelaku utama. Si tersangka ini kabur sampai ke Karanganyar. Kita berhasil temukan di tempat persembunyiannya di Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 351 ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Grobogan, Eko Wicaksono, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke Kabupaten Semarang, pemirsa, buntut terjadinya kerusuhan dalam laga sepak bola amatir dalam turnamen Bener-Bener 1 Cup 2024 Piala Bupati Semarang. Sejumlah pemain Liga 1, 2, dan mantan pemain timnas dilaporkan ke Polres Semarang oleh korban kedua wasit. Polres Semarang akan menangani peristiwa keributan tersebut, termasuk akan memeriksa sejumlah pemain profesional yang diduga ikut terlibat dalam pengeroyokan tersebut.
Kerusuhan terjadi dalam laga sepak bola amatir atau laga antar kampung Tarkam dalam turnamen Bener Bersatu Cup 2024 Piala Bupati Semarang di lapangan Pule Desa Beder, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang pada Minggu 2 Juni 2024. Dua wasit yang menjadi korban dugaan pemukulan oleh pemain profesional serta penonton sudah melaporkan ke Polres Semarang. Berdasarkan hasil laporan pihak korban, terdapat 9 orang yang diduga terlibat dalam peristiwa pengeroyokan. Di antaranya terdapat pemain profesional Liga 1 dan beberapa penonton. Kini kedua korban wasit pertandingan masih dalam perawatan di rumah sakit di Kota Salatiga. Apa itu? Dugaan pelaku untuk sementara ini para pemain yang sempat kami identifikasi karena kami mengetahui itu adalah para pemain-pemain profesional ya dari Liga 1, Liga 2, bahkan ada yang sudah pensiun ya, kalau kita sebut itu sebagai legend timnas ya bisa. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi terkait pemukulan terhadap wasit yang memimpin jalannya pertandingan antara Putra Bakti FC Patemon dari Kabupaten Semarang menghadapi Arafi FC dari Ampel Kabupaten Boyolali. Polisi juga telah mengumpulkan bukti rekaman video keributan final turnamen Takram Bener Bersatu Cup 2024 Piala Bupati Semarang. Kepada salah satu kesebelasan, kemudian supporter dan pemain tidak terima sehingga melakukan pemukulan kepada wasit yang kedua. Dan saat ini kedua korban ini masih dirawat di rumah sakit di Salatiga, ya. Dan sampai dengan saat ini pengaduannya sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Semarang. Dan untuk rencana tindak lanjut kami ke depannya, saat ini kami sudah menginventarisir beberapa saksi dan orang-orang yang diduga melakukan pemukulan kepada kedua korban. Polisi masih melakukan penyelidikan keterlibatan pemain profesional Liga 1 dengan fokus penanganan perkara pemukulan terhadap wasit yang menjadi korban saat memimpin jalannya pertandingan final. Dari Kabupaten Semarang, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini,
Gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Selamat datang Mas. Di toko Papa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Anak mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL, Idira Cunda Tita, menyangkal telah menggunakan uang yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian saat sidang dugaan kasus pemerasan dan gratifikasi SYL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 5 Juni. Tita menyatakan tidak pernah menerima perawatan kecantikan hingga terapi stem cell atau peremajaan sel tubuh senilai 200 juta rupiah.